Oke, kita lanjut ya ke ayat 21. Oke, lanjut saja, tanpa basa-basi lagi. Kemarin kita udah ini ya, kita buka lagi nih supaya untuk catatan-catatan kita. Eee, ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya cari jawabannya, tapi kita tetap coba lanjut dulu ya, kita Al-Quran ini. Kemarin kita 2 halaman ya? Nggak kerasa. Alhamdulillah. Kita 201 ya, 200 kita ini beres, 201 sekarang. Alhamdulillah. Di antara mereka ada yang juga berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Amin." Mereka itulah yang peroleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Maha Cepat perhitungannya. Berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Maksud zikir di sini ialah membaca takbir, tasbih, tahmid, dan sebagainya. Maksud beberapa hari yang berbilang ialah hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Oke? Siapa yang mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, tidak ada dosa baginya. Siapa yang mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya. Mempercepat pada ayat ini berarti meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah sebelum matahari terbenam, nafar awal. Adapun mengakhirkannya berarti meninggalkan Mina pada nafar sani. Oke, jadi Mina itu adalah sebuah lembah di padang pasir yang berjarak sekitar 5 kilometer ke arah timur dari kota Mekah. Tempat apa ini? Oh, dia tempat turunnya ini ya, Nabi Adam ke bumi. Lihat dulu. Hmm, hmm, hmm. Oh, lempar jumroh. Oke. Em, yakni bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan ketahuilah bahwa hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau, Nabi Muhammad, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran nasihatnya. Padahal dia adalah penentang yang paling keras. Munafik. Ya, jadi orangnya ada yang munafik. Apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongan yang menyebabkan dia berbuat dosa lebih banyak lagi. Maka cukuplah baginya mereka neraka jahanam. Nah, sungguh neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat tinggal. Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridho Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, kedamaian secara menyeluruh, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Maka jika kamu menyimpang dari jalan Allah setelah bukti-bukti kebenaran yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan, kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak bukti nyata kebenaran yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Siapa yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran, setelah nikmat itu datang kepadanya, sesungguhnya Allah Maha keras hukumannya. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kufur, dan mereka terus menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Allah memberi rizki kepada orang yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Wow. Manusia itu dahulunya umat yang satu dalam ketauhidan. Setelah timbul perselisihan, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti nyata sampai kepada mereka. Kedatangan di antara mereka sendiri, maka dengan hendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus,
berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Ini menarik. Berapa? 13 ya. Lalu vers ketiga. Dulu umat itu satu dan ketauhidan, terus dua perselisihan, dan lagi dengan kitab yang itu. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal sebelum datang padamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terlebih dahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan dikencang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sungguh pertolongan Allah itu dekat. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang apa yang mereka harus infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan dan membutuhkan pertolongan. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu benci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ah, oke, duh, gak enak banget nih, pinter. Lazim. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, oh ini seruan berperang itu maksudnya apa ya? Hmm, Membela diri ya. Dengan turunnya ayat ini hukum perang itu menjadi wajib kifayah dalam rangka membela diri dalam ini ya, penindasan. Mungkin ini perlu di screenshot bagus nih. Hmm, ya lanjut. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan haram itu dosa besar, namun menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Fitnah, pemusyrikan, dan penindasan lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu murtad dari agamanya lalu mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan di akhirat. Mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jihad secara umum berarti mencurahkan segala kemampuan, baik harta maupun tenaga, untuk memperjuangkan Allah agama SWT dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Oke? Mereka bertanyamu kepada Muhammad tentang Khomar. Khomar segala sesuatu yang mengandung unsur yang mengamukkan dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kamu berpikir tentang dunia dan akhirat. Fit dunia wal akhirat. Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, perbaiki keadaan mereka adalah baik. Jika kamu pergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, ini saya dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman.
Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman, hingga mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya pada manusia agar mereka mengambil perjalanan. Hmm, Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah suatu kotoran. Maka jauhilah para istri dari mereka melakukan hubungan intim pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim hingga mereka suci habis masa haid. Apabila mereka benar-benar suci, setelah mandi wajib, sempurnalah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguhnya Allah maha menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Menarik ya. Haid itu adalah suatu kotoran. Ya dulu kan belum tahu ya, zaman dulu. Haid adalah darah yang keluar bersama jaringan yang dipersiapkan untuk pembuahan di dalam perempuan. Keluarnya secara periodik sesuai dengan pelepasan silaturahim rahim. Kondisi seperti itu dianggap kotor dan menjadikan perempuan tidak suci secara syar'i, termasuk suci untuk digauli suaminya. Istrimu adalah ladang bagimu. Istri diumpamakan sebagai ladang tempat menanam benih, maka tanamlah benih itu sesuai dengan waktu yang disukai. Oke? Maka datangilah ladangmu itu, bercampurilah dengan benar dan wajar, kapan dan bagaimana yang kamu sukai, utamakanlah hal yang terbaik untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menghadap kepadanya, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah tidak menghukummu karena sesuatu yang tidak kamu sengaja, tapi Dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Orang yang mengira bersumpah tidak mencampuri istrinya diberi tenggang waktu 4 bulan. Jika mereka kembali mencampuri istrinya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu tiga kali kurul suci haid. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam hati mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka pada dalam masa itu dan mereka hendak perbaikan. Mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya dengan menurut cara yang patut. Akan tetapi para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Pengarsa lagi Maha Bijaksana. Talak yang dapat dari berapa nih tentang ini tuh tentang ini ya perceraian. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan rujuk dengan cara yang patut atau melepaskan menceraikan dengan yang baik dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu mahar yang telah kamu berikan kepadanya kecuali kedua suami istri tidak khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas ketentuan Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggarnya, batas-batas ketentuan Allah, mereka itu orang-orang zalim. Jika dia menceraikan kembali setelah talak kedua, perempuan itu tidak halal lagi baginya sehingga dia menikah menikah dengan laki-laki yang lain. Jika suami yang lain itu sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama atau mantan istri untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah. Dan ketentuan Allah yang diterangkan kepada orang-orang yang mau mengetahui. Apabila kamu menceraikan istrimu hingga hampir akhir masa idahnya, tahanlah rujuk mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut pula. Jangankanlah kamu menahan rujuk mereka untuk memberi kemudorotan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzolimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat hukum Allah sebagai ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu apa yang
turunkan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, untuk memberi pengajaran padamu, bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sama tahu kemana ya? Dulu, nih mata udah mulai sakit. Oke, dan misalnya apabila kamu menceraikan, oh ini udah. Apabila kamu sudah menceraikan istrimu, lalu telah sampai masa habis iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan calon suaminya. Apabila terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal itu lebih bersih bagi jiwamu dan lebih suci bagi kehormatanmu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Habis ya, tinggal dua. Apa ya judulnya ya? Ini ajaran arahan untuk hubungan suami istri, untuk berpisah dengan cara yang ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 22 tahun penuh. Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya, dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa kepada atas keduanya. Musyawarah. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah, bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Apa ini menyapih? Oh, ngasih susu ya. Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu dirinya beridah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir idah mereka, tidak ada dosa bagimu, wali, mengenai apa yang mereka lakukan terhadap dirinya. Menurut cara yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jelas ya? Nggak, ini sedikit komen bahwa tunjukkan jalan di Induin Al-Quran jelas menurut aku. Tidak ada dosa, makanya nggak ada catatan kan dari tadi. Ya dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang meminang perempuan-perempuan. Tapi keinginan menikah yang kamu sembunyikan dalam hati. Meminang, apa itu meminang? Oh, melamar. Meminang perempuan atau keinginan menikah yang kamu sembunyikan. Allah Maha mengetahui bahwa kamu akan menyebut menyebut tapi janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk menikahi mereka kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang patut atau sindiran. Jangan pula lah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhir masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang dalam hati kamu, maka takutlah kepadanya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Tidak ada dosa bagimu untuk tidak membayar mahar. Jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh atau campuri, atau belum kamu tentukan maharnya, berilah mereka mut'ah. Mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikan sebagai pelipur di samping nafkah yang diwajib. Bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai kemampuannya pula. Sebagai pemberian dengan cara yang patut pada orang yang berbuat ihsan. Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, ini masih nggak sih? Masih lanjut ya? Nggak cuma ini doang ya? Masih lanjut ini. Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak lain memiliki kewenangan nikah suami atau wali membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kerjakan. Jadi melarang gold digger ya Islam ya. Pelihara semua salat fardu dan salat usta tuh.
Oh, asar ya. Oh, subuh dan asar. Berilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Oke, berarti ini udah beres ya, tentang hubungan suami istri. Mungkin tambah waris dikit ya tadi, tambah waris. Jika kamu berada dalam keadaan takut, sholatlah dan berjalan kaki atau berkendara. Oh, jika kamu berada dalam keadaan takut, sholatlah dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Gimana caranya? Lalu apa? Hah? Bila kamu telah aman, ingatlah Allah, sholatlah sebagaimana Dia mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Uh, uh, Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tapi jika mereka keluar sendiri, tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut mereka terhadap dirinya sendiri. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tapi jika mereka keluar sendiri, oh ya, maaf. Tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut mereka lakukan terhadap diri mereka. Eh, masih lanjut ya. Bahas di sini boleh ya. 240. Mulai dari 240. Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah yang dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kamu mengerti. Oke, beresnya sampai 242. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dalam jumlah ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman pada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi ini ya intinya tuh bahwa mati itu di tangan Allah gitu. Gak usah takut. Ngapain? Berperanglah kamu di jalan Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Oh, jadi konteks ya guys ya. Jadi konteksnya itu tadi di ayat sebelumnya kayaknya nggak boleh asumsi. Ntar. Oh ini, bentar. Tadi ayat 23, 243 pada ayat ini, oh ini ya, pada ayat ini Allah menegaskan bahwa tidak ada yang bisa lari dari takdir Allah. Rasulullah udah melarang seseorang untuk keluar dari daerahnya yang terjangkit wabah penyakit. Oh, bagusnya ini ya. Jumlahnya ribuan karena takut. Padahal Rasulullah melarang seseorang untuk keluar dari daerahnya yang terjangkit wabah penyakit. Pinter ya? Iya, iyalah. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Pasti kalian akan mati tanpa bisa menghindar. Karena hidup dan mati ada di tangannya. Bener ya? Kematian pasti datang, pasti tanpa sebab. Dia bukan karena sakit. Kemudian Allah menghidupkan mereka, artinya mereka terselamatkan dari musuh. Karena sebagian dari mereka ada yang ingin maju untuk jihad. Inilah karunia Allah. Loh ini, usai menjelaskan bahwa kematian pasti akan tiba, ya, yang tadi ya. Pada ayat ini Allah mengikutinya dengan penjelasan tentang salah satu sebab kematian yang ini terbunuh dalam perang. Dan berperanglah di jalan Allah ketika situasi menuntut demikian. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar, kamu katakan Maha mengetahui apa yang kamu sembunyikan seperti keinginan untuk tidak ikut perang. Ikut. Siapakah yang memberi pejabat yang baik kepada Allah, dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki. Katakan kepadanya hanya kamu kembangkan. Maksud pinjamannya itu adalah menginfakkan. Oke. Dan adakah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka,
angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang pada jalan Allah. Dia menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Siapa ini dia tuh? Allah kah? Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah? Sungguh kami telah diusir dari kampung halaman kami, dipisahkan dengan anak kami. Akan tetapi ketika perang diwajibkan kepada mereka, mereka berpalingnya, nah, not so surprise. Itu sebagian kecil dari mereka. Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Nabi mereka berkata, oh nabinya ya, nabi ya, iya betul. Nabi mereka berkata kepada mereka, siapa nabinya ya? Sungguhnya Allah ada nggak di sini? Oke, nggak disebut ya. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai rajamu. Mereka menjawab, bagaimana mungkin yang memperoleh kerajaan kekuasaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan. Lah, tadi kan minta daripadanya dan dia tidak diberikan kekayaan yang banyak. Lalu mereka menjawab, sungguh Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kekayaannya kamu kelebihan ilmu dan fisik. Allah mengadukan kerajaannya kepada siapa yang dikehendaki. Dia kan minta, bro, udah dikasih. Enggak, itu. Lalu mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan ialah datangnya tabut atau tabut, peti tempat menyimpan Taurat. Kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat kebesaran Allah bagi orang-orang yang mukmin. Oke. Maka ketika Talut keluar membawa bala tentaranya, dia berkata, sungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai. Maka siapa yang meminum airnya, sesungguhnya dia tidak termasuk golonganku. Oh no no, here it comes. Siapa yang tidak meminumnya, sesungguhnya mereka termasuk golonganku. Kecuali seciduk dengan tangan. Nah, tapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Allah dan orang-orang yang beriman bersama di majelis sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika mereka mau maju melawan Jalut dan bala tentaranya, mereka berdoa, astaga, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan menangkanlah kami atas kaum yang kafir. Amin. Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Ikut. Kemudian Allah menganugerahkan Daud kerajaan dan hikmah kenabian, yang juga mengajarinya apa yang dia kehendaki. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagai manusia dengan sebagian yang lain, saya rusaklah bumi ini. Tapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Itulah ayat-ayat kami bacakan kepadamu Nabi Muhammad dengan benar. Sesungguhnya engkau benar-benar termasuk di antara para rasul. Ini ada klaim dari Christianity bahwa ditunjukkan ayat di Al-Quran yang bilang kalau Nabi Muhammad itu rasul, ini udah jelas ya. Para rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, di antara mereka ada yang Allah berbicara langsung dengannya, dan sebagian lagi dia tinggikan beberapa derajat. Kami telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam. Ini tuh penegasannya Isa siapa? Putra Maryam. Bukti-bukti yang sangat jelas, mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Rohil Kudus. Seandainya Allah menghendaki, nih saya orang-orang setelah mereka tidak akan saling membunuh setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Dan tapi mereka berselisih sehingga ada di antara mereka yang beriman dan ada yang pula yang kufur. Andai katalah Allah menghendaki, tidaklah mereka saling membunuh. Namun Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah bagian dari rezeki yang kami berikan anugerahkan kepadamu sebelum datang hari kiamat, yang tidak ada lagi jual beli pada hari itu. Tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak pula ada syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya.
Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Miliknya lah apa yang di langit apa yang di bumi, tidak ada dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka kecuali dan apa yang di belakang mereka. Mereka tidak akan mengetahui sesuatu apapun ilmunya kecuali apa yang dia kehendaki. Kursinya, kemudian kekuasaan meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dia mati dengan agung. Ini ayat kursi ya? Oh, bener Allah la ilaha illallah. Hmm. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. La ikraha fiddin. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar pada togut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajjal, penyihir, penetap hukum, yang bertentangan dengan hukum Allah, dan penguasa diterani tagut. Dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah maha. La ikraha fiddin. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan dari aneka kegelapan menuju ke cahaya iman. Sedangkan orang-orang yang kufur, pelindung-pelindung mereka adalah togut. Mereka togut mengeluarkan mereka, orang-orang kafir itu dari cahaya yang menuju kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka, kekal dalamnya. Ah, sudahkah ya ampun. Jadilah kamu memperhatikan orang yang mendapat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah telah menganugerahkan kepadanya orang itu kerajaan, kekuasaan, yakni ketika Ibrahim berkata, Tuhanku lah yang menghidupkan dan mematikanku. Orang itu berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, kalau begitu, sesungguhnya Allah menerbitkan. Oh, ini cerita. Ini aku ada cerita yang menarik. Kalau begitu, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah dari barat. Akhirnya bingunglah orang yang kufur itu Allah sedang memberikan petunjuk pada orang yang zalim. Coba lihat ya ininya. Nah, kekuasaan Allah eh dan dia sombong ingin menyaingi Allah. Nih, dia berkata dengan nada mengejek, Aku pun menghidupkan dan mematikan, yakni membiarkan hidup atau membunuh orang. Untuk menyudahi perbedaan, Ibrahim menunjukkan bukti kekuasaan Allah. Allah menerbitkan matahari dari timur menuju ke barat. Jadi maksudnya orang kufur ini tuh bilang kayak gini, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Diambil dua tentara, satunya itu dibunuh. Bener kan? Satu mati, satu hidup kan? Gitu ya. Ya anyway, ini tentang agama Ibrahim ya. Nih perlu aku kasih notes mana dari. Oh ya ini ya. Em, Agama Ibrahim itu salah satu yang didebatkan. Apakah dia Kristen, apakah dia Jewish, Yahudi. Habis ini jelas ya. Ibrahim itu Islam. Maka terpikirlah ya, akhirnya bingunglah orang yang kufur itu Allah tidak memberikan petunjuk pada yang orang yang zalim, kekci, atau orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh menutupi reruntuhan atau dia berkata bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya. Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Dia Allah bertanya lagi, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang dan kami menjadikanmu sebagai tanda kekuasaan bagi kami. Lihatlah tulang belulang keledai itu bagaimana kami menyusunnya kembali dan kemudian
Kami membalurkannya dengan daging sehingga hidup kembali. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahwa siapa ini yang nantang kayak gini? Ya ini siapa? Orang kufur ya. Ada nggak siapanya itu? Ya nggak ada ya, orang kufur berarti. Nah, ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Dia Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya tetapi agar hatiku tenang. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu dekatlah kepadamu, potong-potonglah. Kemudian letakkanlah di atas setiap bukit satu bagian dari tiap-tiap burung. Selanjutnya panggillah mereka. Niscaya mereka akan datang kepada dengan segera. Dari bahwa Allah Maha Pengasih lagi masa bijaksana. Perumpamaan orang-orang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji betik yang menumbuhkan 7 tangkai pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kenakinya. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Ini komentar sedikit bahwa Ibrahim ini kritis sebenarnya. Dia tuh mau menanyakan gitu, menanyakan things bukan hanya menerima things gitu. Jadi udah ditunjukkan pada Allah sama Allah. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka tidak bagi orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Jadi jangan ini ya, jangan apa ya, pamrih mungkin ya bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Ini maaf ya teman-teman, suaranya bindeng sama banyak saat itu ya, ingusnya bocor. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah maha saya bagi ya tadi ngejelasinnya bahwa em, biasanya orang Kristen di Indonesia tuh didiskriminasi gitu. Kayak nggak boleh punya anjing kah, nggak boleh berpakaian apa yang seksi mungkin ya, katakanlah. Dan mereka dicaci maki atas hal itu. Dan ya, ini tontonan Islam tuh indah ya. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik. Wahai orang-orang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan Perumpamanya orang itu sebagai batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak mengetahui sesuatu dari apa yang mereka usahakan Allah.
Umpama orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari ridho Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram hujan lebat, lalu kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan tidak lebat setiap hujan gerimis itu memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawah sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih-masih kecil. Kebun itu di tiap angin kencang mengandung api nggak terbakar. Maha kuasa ya. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya kepada kamu agar kamu memikirkan tahu buang dahak. Astagfirullah, gila batuk. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicing mata enggan terhadapnya. Kata Allah, maaf, lagi maaf penguji, terpuji. Um, jadi intinya infak harus ikhlas ya. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu kemiskinan lalu menyuruh kamu berbuat kikir keji. Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia Allah Maha luas bagi Maha mengetahui. Ya Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dia menganugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya kecuali ulul albab. Manusia yang berakal ya. Infak apapun yang kamu berikan atau nazar apapun yang kamu janjikan, sungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Bagi orang zalim, tidak satu pun menolongnya. Nazar itu kayak misalkan aku sukses, aku bakal infak. Nah, itu nazar. Ya, kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. Akan tetapi jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bukankah kewajibanmu Nabi Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Berarti siapa untuk menerima petunjuk. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, manfaatnya untuk dirimu sendiri. Kamu orang-orang mukmin tidak beriman kecuali mencari. Kamu orang-orang mukmin tidak beriman kecuali mencari ridho Allah. Oke. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, saya akan diberikan pahala yang secara penuh dan tidak akan dizalimi. Apa yang kamu infakkan diperuntukkan sebagai orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena berjihad di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahui ya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Jika Nabi Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya karena mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, semoga Allah Maha tahu tentang itu. Orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Orang yang memakan bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri. Nah, orang yang memakan bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah,
Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dalam riba ya. Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur, lagi bergelimang dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, menegakkan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi dirugikan. Jika dia orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tengah waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah membebaskan utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Waspadalah terhadap suatu hari kiamat yang pada pada semuanya dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukan. Mereka tidak dizolimi. Panjangnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun. Jika yang berutang itu adalah orang yang berakalnya, lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan diri sendiri, hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua perempuan di antara orang yang kamu sukai dan para saksi yang ada, sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya. Baik utang itu kecil atau besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi bila kamu diperjualbeli dan janganlah mencatat mempersulit atau dipersulit, begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jika dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Tuhannya, janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita harus catat dulu ini. Quran surat 2 dari ayat berapa nih? Dari tadi ngomongin hutang terus. Hmm, hutang dan riba ya. Ini ngomongin harta nggak sih? Dari atas ya kalau kita kita apa? Kita generalisir lagi. Dari 264 sampai 283. Tentang tentang harta, lebih spesifiknya itu adalah infak dan perkara hutang. Milik Allah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkan bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang dikehendaki dan mengazab siapapun yang dikehendaki. Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman pada apa Al-Quran yang diturunkan kepada dari Tuhan. Demikian pula orang-orang mukmin. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang rasul, seorang pun dari rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Berilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepada
tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada suatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa. Amin, ya Allah. Atau kami salah. Amin. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak kami sanggup memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, tolonglah kami dari uh, menghadapi kaum kafir. Amin. Beres ya, kita sarjana Al-Baqarah ya. Berikutnya bakal aku stop, karena kita akan ganti ke Ali Imran.